Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pekan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian dan sejarah puasa itu seperti apa. Kemudian juga sekarang kita akan membahas tentang rukun dan syarat puasa. Berhubung kita puasa akan datang di beberapa bulan kemudian, yaitu jatuh di bulan April. Nah, semoga kita semua diberikan kesehatan, dipanjangkan umur agar kita bisa melaksanakan puasa di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertama, dari rukun puasa ini terdiri dari dua macam. Yang pertama itu ialah niat. Nah, niat ini ada dua pendapat. Yang pertama, niat itu dibaca pada saat terbenamnya matahari, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu yang biasa kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua ialah ada juga yang berpendapat bahwasannya niat itu dilafazkan satu kali saja, yaitu pada saat malam pertama bulan Ramadan. Nah, pendapat pertama yaitu pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kemudian pendapat kedua itu adalah Imam Maliki dan Imam Hanafi, seperti itu teman-teman. Nah, jadi yang ketika niat dilafazkan itu kita harus benar-benar memahaminya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar kita benar-benar melaksanakan puasa dengan baik. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua itu disebut dengan al-imsak. Nah, jadi waktu imsak itu sebenarnya nggak ada gitu. Tapi di dalam ketika sejarahnya itu ketika di zaman Nabi, waktu imsak itu sudah ditandai ketika 15 menit sebelum azan subuh. Jadi dulu itu ketika di zaman Nabi, untuk menandakan imsak itu ada azan gitu. Jadi 15 menit sebelum sebelum waktu subuh itu ada azan menunjukkan sebagai waktu imsak. Nah, nanti ada azan lagi untuk menunjukkan bahwasanya sudah masuk waktu subuh. Seperti itu. Nah, imsak itu apa? Nah, al-imsak itu artinya ialah menahan diri baik dari makan, minum, nafsu, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa tersebut. Seperti itu. Itu rukunnya. Rukunnya itu cuma ada dua, tapi niat, kemudian al-imsak. Membaca niat dan juga menahan diri, baik itu untuk menahan diri dalam makan, minum, marah, emosi, dan lain sebagainya yang dapat membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang syarat-syarat puasa di bulan suci Ramadan. Nah, di sini syarat puasa yang pertama ialah berakal. Tidak mungkin orang yang tidak berakal seperti orang gila ataupun orang yang stres diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena mereka tidak tahu ataupun tidak bisa membedakan. Kemudian yang kedua ialah orang yang baligh. Nah, orang yang baligh ini ialah untuk yang laki-laki itu sudah bermimpi, dan kemudian untuk yang perempuan itu ialah haid. Seperti itu. Jadi kalau misalkan belum merasakan dua hal ini berarti belum baligh. Nah, kalau seandainya timbul pertanyaan, lalu ketika kita puasa pahalanya untuk siapa, Pak? Nah, jadi ketika kalian puasa, nah nanti pahalanya itu satu untuk tabungan teman-teman, kedua pahalanya juga itu akan dibagi kepada orang tua teman-teman, seperti itu. Kemudian selanjutnya ialah kuat untuk melaksanakan puasa tersebut. Nah, kalau seandainya tidak mampu untuk melaksanakannya, nah, nanti ada syaratnya tuh, apa untuk syarat untuk membatalkan puasa tersebut. Nah, jadi tidak sembarangan
ketika zuhur, aduh palaku pusing, nggak kuat untuk melanjutkan puasa. Nah, jadi tidak sembarangan seperti itu. Nanti ada ketentuan-ketentuannya. Itu syaratnya. Kemudian syarat sah untuk puasa. Nah, di sini syarat sah untuk puasa ialah puasa Ramadan telah disyariatkan bagi umat Islam dan bukan bagi orang kafir. Ataupun kemudian mumayyiz artinya adalah orang yang mampu membedakan. Artinya syarat sahnya puasa itu harus mumayyiz, artinya teman-teman harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilakukan ketika sedang berpuasa dan mana yang tidak. Apakah boleh untuk membatalkan puasa pada saat kita pusing saja ataupun tidak. Jadi seperti itu. Orang yang mumayyiz ini itu sangat penting, artinya kita ataupun teman-teman juga harus bisa membedakan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang perempuan suci dari haid, kemudian nifas. Nifas itu setelah wiladah atau setelah melahirkan. Nah, itu masih mengeluarkan darah. Artinya jika seorang perempuan sedang dalam keadaan haid ataupun nifas, maka ia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Akan tetapi perempuan tersebut wajib untuk menggantinya. Kalau seandainya perempuan itu haid selama 7 hari ketika di bulan Ramadan, berarti ketika di bulan Syawal dia wajib mengganti sebanyak 7 hari juga, seperti itu. Niatnya apa? Nah, niatnya itu sebagai badal ataupun pengganti buat puasa yang telah ditinggalkan di bulan suci Ramadan. Seperti itu, teman-teman. Baik, itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Walaupun terbatas, ya insya Allah teman-teman paham karena sudah biasa dilakukan sepanjang tahun. Dari mulai teman-teman belajar dan sampai sekarang. Baik, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.